Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang di online shalom. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Kaulah yang sungguh ajaib, sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Baru lebih sungguh katakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Katakan Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Oh, layaklah segala bangsa sujud
Kau perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi lebih sungguh katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, lebih sungguh katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, amin, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Lebih sungguh, sebab Kau besar. Terima kasih Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau. Haleluya, berikan kemuliaan, berikan sorak-sorak bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kau sungguh ajaib, sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul di tempat ini bersama-sama Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau memberkati Tuhan Yesus ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, dipuji dan dipermuliakan akan segala-galanya. Tuhan Yesus, kami di saat ini mau bersorak-sorai, kami mau bergembira hanya untuk bagi nama-Mu Tuhan. Kau bebaskan roh kami, biarlah roh kami menyala-nyala dan layanilah Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bangkit, suka nama Yesus. Kalahkan
darah anak domba kita diselamatkan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Haleluya. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Tuhan, Tuhan kasih. Mari sama-sama katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan, sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Mari sama-sama katakan, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Haleluya. Kuasanya dihancurkan oleh darah. Haleluya. Katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba, darah Yesus. Ada kuasa dalam darah, lebih sungguh ada kuasa dalam darah domba, darah Yesus. Ada kuasa dalam darah anak. Sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba, darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba, darah anak domba, darah anak domba. Haleluya. Berikan kemuliaan, sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan kita, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai 8 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa setiap persembahan kami ke rumah Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan khusus lainnya Tuhan yang kami bawa ke rumah-Mu, biar semuanya boleh berkenan di hati Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ke rumah Tuhan. Sekalipun Tuhan saat ini mungkin di antara kami belum bisa memberi Tuhan, namun Engkau melihat setiap ketulusan hati kami yang sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga berkat-Mu tidak akan pernah terputus dalam kehidupan kami, tapi senantiasa kami boleh merasakan berkat-berkat yang luar biasa mengalir dalam hidup kami. Kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya Serin Sibarani akan membawa Ephata News berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat melakukan persembahan secara langsung, dapat mentransfernya melalui akun bank gereja berikut ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah raya. Ibadah raya pertama akan diadakan pada jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 waktu Australia. Dan ibadah kedua akan diadakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 waktu Australia. Kami juga tidak lupa untuk mengundang Bapak Ibu dalam menghadiri doa malam setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau 20.30 waktu Sydney. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, kami juga mengadakan pelayanan Kids Ministry setiap hari Selasa pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Shalom sobat-sobat muda, kami mengundang kalian dalam menghadiri Youth Ministry setiap hari Jumat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Sabtu, kami mengundang setiap jemaat Tuhan, terkhususnya jemaat Ephata Malang dalam menghadiri doa pagi pada pukul 07 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pada tanggal 18 April tahun 2025, kami mengundang Bapak Ibu dalam menghadiri ibadah gabungan Jumat Agung Sydney, Indonesia pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 pagi waktu Sydney. Dalam rangka perayaan Paskah tahun 2025, kita akan mengadakan game seperti dance competition, kuis audio Bible, menghias telur Paskah, mencari telur, makan semangka, baca puisi, dan kartu ucapan. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh jemaat Tuhan untuk tidak melewatkan kesempatan kali ini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini atau mengunjungi website kami. Sekian Ephata News minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau datang dan mengangkat doa syafaat kami kepadamu sesuai dalam 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kami mengangkat doa kami untuk 7 benua yang ada di muka bumi ini. Kami memberkati bangsa-bangsa yang ada di 7 benua.
kemuliaan-Mu memenuhi 7 benua ini. Kami berdoa biar semua bangsa-bangsa sujud menyembah hanya kepada Engkau Tuhan. Balikan setiap hati daripada bangsa-bangsa untuk menyembah dan mengenal Kristus Yesus. Kami berdoa untuk kepala-kepala negara, pemimpin-pemimpin negara yang ada di muka bumi ini untuk menyembah hanya kepada Kristus. Kami berdoa khusus untuk bangsa Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, seluruh pemerintah dari yang pusat sampai kepada RT dan RW. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Engkau berkati ekonomi, sosial, politik, budaya. Berkati Indonesia Tuhan. Balikan hati setiap penduduk negeri ini Tuhan agar takut akan Engkau. Berkati setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam bangsa ini biar dapat diselesaikan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang hendak menjatuhkan kesejahteraan bangsa ini, kiranya Tuhan Engkau berkati. Tuhan angkat mereka, bawa mereka ke pengadilan, bawa mereka ke jalan kebenaran-Mu yang terang, sehingga tidak ada dosa yang tersembunyi di dalam bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa ini, lautan, daratan, udara Tuhan berkati, seluruh kekayaan bumi diberkati Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa Australia Tuhan, Perdana Menteri, kami berdoa untuk seluruh provinsi yang ada, dan Tuhan memberikan roh takut akan pemimpin bangsa Australia. Kami berdoa Tuhan bangsa Australia menyembah dan hanya datang kepadamu, kepada Kristus dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan politik, sosial, kesejahteraan bagi bangsa Australia. Bapa, kami juga berdoa khusus untuk gereja-Mu, Efata. Tuhan berkati gembala sidang kami, Tuhan berkati seluruh pekerja-pekerja yang mendukung seluruh pelayanan ini Tuhan. Dari semua departemen yang ada, Tuhan berkati. Memberkati mereka dengan roh yang takut akan Tuhan, hati mengasihi oleh karena cinta akan Kristus, bukan dengan motivasi-motivasi yang lain. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di Malang, Tuhan berkati pelayanan yang ada di online maupun di onsite. Tuhan jamah setiap hati jemaat, kami berdoa akan datang jiwa-jiwa yang baru yang akan masuk dan yang akan Engkau bawa ke dalam pelayanan ini, sehingga kami sama-sama bertumbuh mengenal Engkau lebih dalam. Bapa, terima kasih untuk doa syafaat yang kami angkat ke hadirat-Mu. Biarlah kuasa-Mu nyata atas kami. Dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kami telah mengangkat doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia
Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Firman jadi manusia yang di antara kita, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Katakan Yesus Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan, bagi Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan, bagiku Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu, lebih sungguh katakan Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan, bagiku Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kepada Bapak Gembala kami persilakan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami ucap syukur kami ada saat ini karena anugerah-Mu semata-mata, bukan karena pintar dan hebatnya kami. Dan terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami karena firman adalah terang bagi kami supaya kami bisa melangkah dengan baik. Ajarkan kami karena kami tahu dalam perjalanan hidup kami tidak lepas daripada belajar. Mampukan kami supaya kami bisa belajarkan firman-Mu. Berbicaralah. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena Engkau pengajar kami, Engkau guru kami. Ajarkanlah kami agar firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa melakukannya. Dan kami sangat menyadari bahwa firman-Mu akan menempel kami. Firman-Mu akan menegur kami. Hiburlah kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak marah, supaya kami tidak tersinggung, tapi kami bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Kami juga mau mengimani saat ini, karena setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kata manusia sudah terlambat, Lazarus sudah terlambat, sudah mati. Tapi hanya dengan berfirman saja Lazarus bisa bangkit kembali. Kami mau imani saat ini. Kata orang, kata dokter sudah terlambat, tapi kami mau imani saat ini dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sakit saat ini sudah disembuhkan karena firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk. Ibu Maria, senang bisa melihat Ibu Maria ada. Ibu Lili, suaminya nggak ikut ya. Ibu Lani, selamat datang lagi Ibu Lani. Ibu Desi, Pretty Woman, apalagi tuh, Grace, juga Agre, Serin, Ibu Yani. Nah Ibu Yeni yang ada di belakang juga selamat datang ya, Tuhan berkati. Pak Yafet, kemarin lagi demam, sekarang sudah sehat ya. Puji Tuhan.
Oke, hari ini kita akan belajar tentang keputusan. Ya, tentang keputusan diambil dari Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26. Jadi sebelum kita masuk ke Jumat Agung atau Good Friday, nah kita akan berbicara banyak tentang hal-hal ini demikian sebelum kita masuk ke jalan salib ya. Jadi ada peristiwa yang terjadi. Jadi setiap dalam kehidupan kita saudaraku tidak terlepas dari keputusan. Bahkan kita ingat waktu kita masih remaja, pasangan kita atau pernah ada yang tanya kita, mau nggak kamu pacaran, maukah kamu jadi pacar saya? Nah ada yang menau, ada yang nasir, disitulah saudara sendiri akan membuat keputusan. Mau jadi pacar atau enggak, ya kan? Saudara pasti dalam mengambil keputusan, saudara pasti hitung untung ruginya, ya kan? Oh ganteng, tinggi, atau pendek, gemuk, hitam, keriting, hidup lagi. Nah saudara pasti mengambil keputusan. Ada plus minusnya, ya kan? Jadi dalam kehidupan ini kita nggak terlepas. Saya belajar karena dunia semakin hari semakin hebat dalam ilmu pengetahuannya. Jadi pada satu saat di tempat umum kereta bayi sedang lewat. Bayinya nangis. Terus ada bapak-bapak di samping saya, dia bilang gini, wah itu bayi lagi nggak happy karena pempeknya basah, popoknya basah. Saya mikir kok dia tahu ya. Terus ada lagi yang lewat di samping lagi, wah itu bayinya lagi nangis, itu lagi lapar gitu. Saya kok dia bisa tahu ya? Ternyata memang dia perawat. Dan bilang iya, dari nangisnya kita bisa tahu bayi yang baru 3 bulan, 4 bulan kita tahu. Kira-kira apa gitu, karena dari segi tangisan, intonasi nadanya berbeda, ya kan? Sama dengan kita pada saat kita bilang ya ampun, ampun dalam keadaan senang pasti beda katanya sama. Tapi ampun dalam kata yang tidak senang atau lagi bahaya atau ampun dalam ketakutan nadanya pasti beda, ya kan? Nah dari nada itu kita bisa melihat atau gerak tubuh kita bisa menilai orang ini dalam ketakutan atau dalam keadaan senang. Amin. Nah disitulah hal-hal tertentu kita belajar dari bayi saja kita sudah bisa membuat keputusan tangisan macam apa yang akan kita keluarkan. Nah waktu dulu orang tua kita mereka nggak mengerti dan mereka pikir kalau bayi nangis, oh itu pasti lapar. Pokoknya nangis pasti lapar, ya kan? Nah setelah semakin hari pendidikan semakin tinggi orang mulai belajar tentang intonasi. Nah disitulah mereka bisa membedakan bayi yang lapar, bayi yang lagi nggak happy karena mungkin dia haus atau mungkin karena dia popoknya basah atau dalam lingkungan yang panas, pasti tangisannya berbeda. Nah begitupun kita bisa melihat dalam hidup ini dari baik kita sudah bisa melakukan keputusan. Dan sampai saat kita besar pun saat ini kita bisa membuat keputusan. Orang yang kita senang, orang yang kita tidak senang, orang yang harus kita jauhkan diri atau orang yang kita harus mendekatkan diri kita. Jadi semua dalam hidup ini tidak terlepas dari keputusan. Dan keputusan itu sangat menentukan sekali perjalanan hidup saudara dan saya. Kalau saudara mengambil keputusan tinggal di kota Malang, nah disitulah saudara kan beraktivitas dan melakukan banyak hal. Saudara mulai berkembang biak, beranak cucu di kota Malang. Tapi kalau saudara berpikir, sebentar saya mau pindah ke kota Surabaya, saya mau pindah ke Jakarta, saya mau pindah ke tempat lain. Saya percaya jika dalam pikiran saudara bahwa Malang ini hanya batu loncatan, pasti saudara tidak akan banyak membeli perabot-perabot yang ada. Amin. Karena saudara pikir hanya sebentar. Sama dengan anak-anak yang datang dari Indonesia, anak-anak student. Dia pikir dia student, dia kos-kosan. Nah pada saat dia kos-kosan dia menganggap bahwa ini hanya tempat sebentar. Keputusan yang dia buat gak boleh beli ranjang, gak boleh beli kulkas, gak boleh beli barang yang berat-berat termasuk sofa, ya kan? Kenapa gak mau beli sofa?
Karena hanya sebentar saja, hanya dia bawa koper. Begitu dia pergi ke kota lain atau dia pindah kos ke tempat lain yang dia bawa koper. Iya toh? Kalau dia sudah menetap di Australia, maka dalam pikiran dia pasti, oh saya mau beli rumah. Kalau saudara punya rumah pasti saudara pikir, oh saya mau beli sofa, beli kulkas. Nah itu keputusan itu dibuat tergantung dengan keadaan yang ada. Ya, jadi arti kata dalam hidup kita ini banyak keputusan-keputusan yang kita buat tanpa kita sadar. Amin. Nah kita lihat ada cuplikan film singkat tentang mengambil keputusan.
Shalom, iya. Saya nonton berkali-kali, tetap aja saya nangis ya. Kalau saudara punya parenting spirit, kalau enggak father spirit, saudara pasti bisa merasakan gimana sih. Saudara harus mengambil keputusan menyelamatkan anak yang tertimpa tertindih jembatan besi, atau saudara harus menyelamatkan satu orang, semua orang dalam kereta yang saudara enggak kenal mereka. Saudara harus memilih. Nah, itu adalah keputusan yang diambil. Jadi arti kata dalam hidup ini kita banyak membuat keputusan. Kita akan baca Matius pasal 27 ayat yang ke-11 sampai yang ke-26. Siapa yang baca? Ya. Matius 27 ayat 11, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas Tuhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Ayat 14, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Janganlah engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. 21, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya dan diserahkannya untuk disalibkan. Amin, terima kasih Sherini. Nah, kita belajar hari ini bahwa keputusan yang kita ambil dalam hidup sangat menentukan arah hidup kita. Jadi kemana kita pergi, keputusan yang kita ambil sangat menentukan arah hidup kita. Di hadapan Pilatus, semua orang harus membuat keputusan mengenai Yesus. Jadi orang berkumpul di situ. Di hadapan Pilatus saat itu semua orang harus mengambil keputusan. Entah dia diam atau dia bersuara, itu keputusan yang sudah ia buat. Apakah mereka memilih dia, Yesus dari Nazaret, Yesus Kristus, ataukah memilih rasa aman, yaitu Yesus Barnabas. Nah, setiap orang di hadapan Yesus harus membuat keputusan yang sama. Karena satu saat saudara dan saya pada saat kita menutup mata, disitulah kita akan ada di pengadilan tata Kristus. Nah, disitulah keputusan-keputusan yang lama kita masih hidup saat ini sangat mempengaruhi kehadiran kita dalam tata Kristus saat itu. Jadi saudara harus mengerti, hidup ini adalah kesempatan. Jika kita mau membawa keputusan, membuat keputusan yang baik, maka kelak nanti hidup kita akan lebih baik. Jika kita membuat keputusan yang kurang baik, maka hidup kita akan sangat berpengaruh di kemudian hari. Amin. Sama seperti pasangan suami istri pada saat mereka saling mencintai dan akhirnya sang wanita menerima
suaminya dan hanya maut bisa memisahkan menjadi suami pasangannya. Disitulah keberadaannya sang wanita itu sangat dipengaruhi tergantung dari keadaan suaminya. Amin. Kalau suaminya mempunyai kelakuan, karakter yang baik, sifat yang baik, ekonomi yang baik, semua yang baik, maka perjalanan hidupnya pasti penuh dengan sukacita. Tetapi jika karakter dari sang suami tidak baik dan belum siap menjadi seorang suami, maka perjalanan hidupnya sangat menderita. Jadi keputusan-keputusan, kesempatan yang kita buat ini sangat mempengaruhi perjalanan kita. Seperti Paulus memberikan seorang laki-laki kepada kita dan dia merasa cemburu memberikan laki-laki itu Yesus dalam kehidupan kita. Maka kita dipanggil mempelai wanita. Arti kata apa yang dimiliki oleh pasangan kita itu Yesus, nah kita juga memilikinya. Jadi kalau pasangan kita dokter, kita pasti akan dipanggil ibu dokter. Kalau pasangan kita RT, kita dipanggil ibu RT, iya kan? Nah kalau pasangan kita Pak Segar, kita dipanggil ibu Segar. Padahal nama kita Indrawati, benar nggak? Ibu Segar nggak ada ya? Oh saya lihat-lihat kok nggak ada ibu Segar nih. Ya oke, kita terus ya. Nah jadi demikian dengan perjalanan hidup saudara harus mengerti. Semakin sehat walaupun pasangan sang laki-laki itu sangat baik, semuanya bagus, tetapi kalau pasangan wanitanya nggak bagus juga sangat mengganggu. Saudara bisa bayangkan apa sih kurang dari Pangeran Charles sehingga Lady Diana harus berbuat hal-hal yang demikian. Dalam keturunan, dalam derajat keuangan semua ada lengkap apa yang dicari oleh para wanita. Tapi kenapa perjalanan hidup keluarga bisa kandas dengan hal-hal yang demikian? Jadi harus ada timbal balik. Jadi arti kata semua yang kita ambil saat ini keputusan yang kita katakan hidup adalah kesempatan sangat mempengaruhi perjalanan hidup kita sampai ke depan. Amin. Sangat mempengaruhi. Kalau hari ini saudara suka minum manis-manis, kalau Pak Yafet jual kopi manis saudara belilah. Kalau di rumah saudara minum manis-manis, 10 tahun ke depan saudara jadi manisan. Iya kan? Jadi manisan artinya kalau saudara sudah diabetes, sudah kencing manis, saudara ke toilet, semut juga ikut ke toilet. Iya kan? Maka apa yang kita makan yang saat ini keputusan yang kita buat sangat mempengaruhi keberadaan kita di kemudian hari. Nah kita lihat selanjutnya poin yang pertama Pilatus. Pilatus adalah wali negeri kalau kita bisa bilang penguasa negeri. Ya, Pilatus mempunyai dilema kebenaran dan kekuasaan. Pilatus mengerti Yesus diserahkan karena dengki. Dia bertanya kepada Yesus, engkau kan raja orang Yahudi? Tanya Pilatus kepada Yesus. Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Nah di sini dalam hikmat yang saya dapat, banyak orang pada pemuka-pemuka agama tua-tua, pemimpin imam-imam, mereka bertanya kepada Yesus, engkau kan raja orang Yahudi? Tapi Yesus tidak pernah menjawab mereka. Hanya Pilatus bertanya dan Yesus menjawab engkau sendiri mengatakannya. Jadi arti kata hikmat yang saya dapat bahwa jika saudara punya masalah, saudara punya problem, orang-orang tertentu yang tidak bisa mau pengaruh dalam kehidupan saudara, jangan berusaha membela diri di hadapan mereka. Jangan berusaha untuk bertanya jawab dengan mereka. Nanti mereka bisa melihat kekurangan saudara dan mereka bisa malah menjelek-jelekan saudara. Nah ini Yesus dipertanyakan, Yesus mengerti bahwa imam-imam kepala dan tua-tua itu mereka berusaha untuk menjebak dia dengan motivasi yang sudah tidak benar. Maka Yesus tidak menghiraukan mereka. Hanya Pilatus saat itu yang Yesus berusaha untuk menjawabnya. Karena Pilatus sangat berhubungan sangat menentukan atas salib atau tidaknya Yesus. Ya, Pilatus dihadapkan pada pilihan yang sulit. Mempertahankan kebenaran atau menuruti keinginan orang banyak. Jadi Pilatus mempunyai dilema.
Dia mengerti bahwa ini orang benar. Dia harus mengadilinya. Dia mengerti di balik itu mempengaruhi kekuasaannya. Ya, dikatakan seperti buah malakama, makan papa mati, gak makan mama mati. Jadi makan sama gak makan tetap ada yang mati. Nah ini yang dialami oleh Pilatus. Jadi Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi ia lebih takut kehilangan kedudukannya daripada membela yang benar. Seringkali saudara bisa melihat karena iman kepada Yesus. Karena ditawarkan jabatan, ditawarkan sesuatu, kita bisa berkompromi. Amin. Bisa berkompromi. Pilatus melihat kebenaran, tetapi lebih memilih untuk tidak bertindak. Dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah, namun takut akan tekanan politik. Jadi dalam kehidupan ini seringkali ibu-ibu atau adik-adik sekalian bisa melihat, wah karena ada yang naksir kita, ada yang suka sama kita, walaupun beda agama, tapi dia kan anak pejabat. Ada beda agama, tapi dia kan anak orang kaya. Dan kita sebagai orang tua juga kadang-kadang tutup mata. Seakan-akan kita gak terlalu peduli amat tentang hal demikian. Tapi kalau anak sudah saling suka, ya mau gimana ya Pak? Iya kan? Tetapi orang tua tuh mempunyai otoritas untuk menghentikannya. Tapi karena kita lihat anak pejabat, wah kan anak pejabat nih. Kita lihat karena orang kaya, jadi akhirnya kita berkompromi. Itu dilema antara kita mau hidup benar dalam firman Tuhan atau kita mau berkompromi dengan hal-hal yang demikian. Ya, nah kita terus lagi bahwa dalam kehidupan ini kadang-kala kita juga ada dalam dilema seperti Pilatus. Mengetahui kebenaran tapi takut mengambil keputusan yang benar. Keputusan terhadap Yesus bukan hanya soal pengetahuan, ya, tetapi soal keberanian untuk memilih apa yang benar, meskipun itu berarti kita harus menghadapi konsekuensinya. Saudara mengerti bahwa saudara sudah diajarkan oleh para hamba-hamba Tuhan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Agama, tidak ada agama yang salah. Karena agama mengajar orang untuk hidup benar. Tapi keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Amin. Kita mengerti. Tapi berani enggak saudara berdiri di pinggir jalan, saudara mulai berbicara, berkhotbah, teriak-teriak. Seperti Yohanes Pembaptis. Dia berteriak-teriak tentang Herodes. Dan akhirnya karena di keberaniannya, konsekuensi yang ia dapat, dia harus masuk ke penjara. Dan harus ending dengan kepalanya dipenggal. Mau nggak saudara kayak begitu? Ibu Lili nggak mau ya, goyang-goyang kepala. Waktu kuliah, kemarin ya waktu kuliah, tentang belajar filsafat. Rektor, dosen yang ngajar. Kita ini harus memang radikal karena kita dipanggil untuk radikal. Jadi bagaimana kita mengerti bahwa dalam nama Yesus ada keselamatan. Yesus adalah kebenaran. Tapi kita melihat orang mencari Tuhan tapi bukan Tuhan yang benar. Kita seharusnya berdiri dan mulai mengajarkan, berdiri dalam kebenaran, mengajarkan kebenaran bahwa yang engkau sembah itu salah. Seperti Paulus. Pada saat Paulus masuk ke kota Efesus, dia melihat banyak penyembahan. Dan ia mulai berkata, engkau menyembah Tuhan yang tidak engkau kenal. Kemari sini aku ajarkan engkau Tuhan yang kami kenal, yaitu Yesus. Jadi akhirnya kota Efesus ditunggang balikan oleh Paulus saat itu. Karena ia berdiri dan mulai mengajar. Dan banyak hal yang terjadi. Saudara baca di Kisah Para Rasul, banyak hal yang terjadi. Iya kan? Tetapi masalahnya saat ini, di bangsa kita saat ini ada undang-undang yang sudah dikeluarkan tentang agama. Iya kan? Di Australia juga ada satu state di Australia,
dilarang gak boleh mengucap Merry Christmas. Gak boleh. Gak boleh menginjil di sekolah atau di tempat umum, gak boleh. Ada larangan. Karena kalau itu diizinkan, nanti agama lain juga teriak-teriak, bisa juga mereka lakukan hal perkara yang sama. Iya kan? Jadi itu nggak boleh, nggak diizinkan. Sehingga akhirnya pada saat musim Natal, mereka tulis di kertas Xmas, bukan Merry Christmas tapi Xmas. Nah gitu, Xmas. X artinya, saudara tahu kan X kan extra L gitu loh, pokoknya limpah-limpah gitu. Nah mas itu kan berkelimpahan. Nah kayak gitu. Jadi ada larangan. Nah ditantang begitu kayak saya ngomong, aduh Pak, ini kita kan kuliah nih dari taman kanak-kanak, kita sekolah dari SMP, SMA, S1, S2, terus kita masuk S3, ya udah mau selesai kuliah. Kita kuliah habis S3, kita endingnya di penjara loh. Gara-gara kita berdiri katakan, hanya dalam nama Yesus ada keselamatan, kita berdiri di pojok jalan. Apalagi di dekat tempat ibadah teman-teman kita yang lain. Ayo jalangan jelas kita kan pasti masuk tempat tertentu kan, benar gak? Siapa yang berani kayak gitu? Karena akhirnya saya bilang, Pak, aduh susah juga nih, kita udah sekolah tinggi-tinggi, kita udah buang uang banyak. Akhirnya kita masuk penjara juga ya, seperti kayak Yohanes Pembaptis. Tapi biasa Pak, itu murid itu kan belajar dari guru, benar enggak? Karena Tuhan bilang anak tidak bisa melakukan kalau tidak melihat Bapak melakukan. Iya toh? Jadi anak harus lihat Bapak, berarti murid harus lihat guru sudah buka, lakukan atau enggak. Nah kalau profesor atau dokter berdiri di pinggir jalan terus khotbah begitu, kita semangat, kita ngikut dong. Iya enggak? Kalau nanti masuk penjara kan dia duluan. Benar enggak? Jadi dia duluan dong. Agak gitu. Jadi arti kata bahwa dalam hidup ini saudara, kita harus radikal. Tapi di lain pihak kita harus mengerti bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup ini. Kita harus pintar melihat keadaan. Sama seperti saudara dan saya, Tuhan pakai kita. Mungkin Tuhan mau pakai kita 50 tahun ke depan. Tuhan mau pakai kita 20 tahun ke depan. Tuhan mau pakai kita supaya kita tetap sehat, berdiri, berkhotbah, melayani, menyanyi seperti Ibu Ruth, juga sama Sarah yang masih muda loncat-loncat, ya kan? Tuhan mau pakai gitu. Tetapi karena Sarah tiap hari makan coto Makassar, makan bebek, ditraktir sama LRD, masuk lagi ke Ibu Yani dikasih makan santan-santan, terus pergi Komsel sama Ibu Lili dikasih makan sate kambing. 10 tahun Sarah sudah saraf terganggu. Akhirnya yang tadi nyanyi loncat-loncat sekarang duduknya di kursi. Gak bisa berbuat banyak hal, ya kan? Nah itu dia hikmat yang harus kita butuh. Tuhan mau pakai kita supaya tubuh kita sehat, kita bisa melayani Tuhan dalam jangka panjang. Tetapi karena kurang hikmat, kita makan sembarangan. Sehingga akhirnya kesehatan kita terganggu. Kita yang tadi dipakai Tuhan mungkin 50 tahun ke depan, ya cuma 5 tahun aja udah selesai. Karena kesehatan terganggu karena kita nggak punya hikmat untuk menjalankan hidup ini. Memang kita meninggal, kita masuk surga. Tapi Tuhan mau pakai kita lebih lagi ke depan. Supaya dari generasi ke generasi kita bisa menjadi berkat. Amin. Iya. Saat ini kita bisa melihat contohnya ada pengkhotbah yang luar biasa, T.D. Jack. Dia udah lumayan tua. Orang negro walaupun dia tinggi besar gemuk. Tapi dia sehat. Sehingga dia bisa melihat pergerakan sesuatu dari dulu zaman Pentakosta di Jalan Azusa Street. Banyak mujizat yang terjadi. Dia juga turut berkhotbah waktu masa mudanya. Di zaman saat ini pun yang orang sangat membingungkan tentang Pentakosta. Orang bertanya-tanya tentang bahasa lidah. Orang bertanya-tanya tentang mujizat. Tapi dia bisa melihat dari generasi ke generasi. Dia bisa lewatkan dengan baik. Karena dia jaga hidup, jaga kesehatan. Sehingga dia bisa melihat sendiri. Amin. Bayangkan Musa.
Musa itu sudah dirancang oleh Tuhan supaya dia menuntun orang-orang Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Tapi karena dia nggak jaga diri, nggak punya hikmat yang baik, sehingga akhirnya Tuhan menolak dia. Jadi dia hanya melihat dari jauh. Dia nggak pernah melihat Yosua berperang. Dia hanya melihat dari jauh saja. Amin. Apa saudara menjadi kayak Musa? Saudara harus supaya Tuhan, aku mau lihat, bukankah engkau berkata anak cucu orang benar perkasa di muka bumi ini. Berarti saya mau lihat anak cucu saya. Apakah mereka perkasa sesuai dengan firman Tuhan? Jangan cuma lihat anak saja. Waduh, ada juga yang anak lagi mau kawin gak keburu, orang tua udah keburu meninggal karena gak jaga diri. Kita harus jaga diri, jaga makan, jaga kesehatan, jaga damai sejahtera dalam kehidupan kita satu dengan yang lain. Amin. Nah, di sini kita bisa melihat dalam hal ini ada dilema. Saudara mengerti seperti Pilatus. Pilatus mengerti bahwa kebenaran dan jabatan. Kalau saya berdiri dalam kebenaran menolak Yesus Kristus itu untuk disalibkan, dan karena akibat tekanan politik mereka berkata aku bukan sahabatnya Kaisar, aku menentang Kaisar. Nah, disitulah membuat Pilatus mulai berpikir, sehingga ia berusaha dalam dilemanya itu, ia berusaha untuk mengambil jalan keluar, bersikap netral. Sama seperti saudara dan saya dalam hal-hal yang demikian ada dilema. Kita terjepit karena iman kita terjepit karena ekonomi kita. Kira-kira apa yang mau kita lakukan di tengah-tengah itu? Apakah kita berkompromi dengan dosa karena ekonomi, atau apakah kita kompromi dengan dosa? Karena apa? Karena pasangan hidup. Banyak dari kita, dengan siapa kita mau berkompromi? Apakah kita mau berdiri dengan iman kita, atau kita tetap berkompromi? Karena dilema, ke kanan kena, ke kiri kena, akhirnya kita bersifat netral di tengah seperti Pilatus. Nah, kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua, orang banyak. Orang banyak ini memilih aman atau kebenaran. Pilih aman atau kebenaran. Nah, disinilah siapa yang kamu kehendaki, ku bebaskan bagimu, Barabas atau Yesus. Mereka teriak, salibkan dia, salibkan dia. Jadi orang banyak memilih Barabas, seorang pemberontak yang penuh dengan kekerasan, daripada memilih Yesus yang penuh kasih dan kebenaran. Mengapa? Karena memilih Yesus berarti harus berhadapan dengan perubahan. Tantangan harus menentang imam-imam kepala dan tua-tua. Jadi harus mengalami perubahan. Perubahan apa itu, Pak? Perubahan yang tadinya kita percaya tentang Musa, tentang kitab Pentateuch, tentang Taurat yang tadi diajarkan oleh Musa, tiba-tiba terjadi perubahan tentang Yesus. Kalau orang-orang Yahudi dilarang untuk minum darah, makan daging, Yesus bilang inilah darahku, inilah tubuhku. Iya kan? Siapa meminumnya akan mempunyai kehidupan kekal. Nah, di situ terjadi tantangan perubahan dalam hidup ini. Mereka mulai berpikir, ada pengajaran baru. Mereka boleh berpikir, kalau kita berdiri hal-hal demikian, pasti kita juga akan dieksekusi atau kita akan mulai disingkirkan oleh imam-imam kepala dan tua-tua. Saudara pernah mengalaminya akibat karena iman saudara. Saudara dikucilkan dalam masyarakat. Ketua adat datang, pinggirin ini orang sudah menentang adat kita. Bisa hal-hal itu terjadi. Ya, seperti orang yang buta sejak lahir, pada saat Yesus menyembuhkan dia. Orang-orang Farisi, orang-orang Sadusi, ahli Taurat datang bertanya kepada papanya, orang tuanya. Karena orang tuanya takut akan tekanan, dia katakan, anak itu sudah besar, tanya aja sendiri sama dia. Nah, di situ ada tekanan yang sangat luar biasa. Nah, iman itu harus ada tekanan. Karena tanpa tekanan iman itu gak akan bisa teruji.
Amin. Tanpa tekanan iman gak akan bisa diuji. Jadi orang banyak ini mereka memilih sesuatu yang aman saja. Daripada tekanan perubahan dalam hidup ini. Dalam kehidupan ini banyak hal. Saya mengerti kalau angkatan lama mereka kurang paham tentang teknologi. Kurang paham. Jadi pada saat boleh ada masuk teknologi dalam pelayanan, mereka gelisah. Mereka gelisah. Karena ada perubahan. Dulu waktu saat itu tahun 2004, saat itu semua masih manual. Kita bikin order juga manual, kita masih fax dan segala macam manual. Nah, mulai saat itu mau terjadi perubahan tentang IT dan segala macam sudah dikabarkan. Jadi banyak yang mereka yang ketakutan, termasuk saya juga. Waduh, kita harus rombak ya cara kerja kita. Yang tadi manual, kita harus rombak dengan sistem IT. Kita harus belajar lagi nih. Kalau kita nggak ngerti gimana ya? Takut, sebenarnya takut. Bahkan ada yang berhenti kerja, keluar cari kerja yang lain. Nah, tapi karena saya ada di situ dan karena sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai saat itu juga pastor tapi belum gembala, saya punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk bisa menyediakan makanan di meja. Saya ya sudahlah, saya tetap masuk terus. Dari situ saya mulai belajar perkembangan yang tadinya manual, tulis-tulis, sekarang udah mulai canggih dengan computerized, mulai canggih dalam sistem-sistem yang lain, termasuk dalam sistem automatic ordering. Jadi semua bisa berjalan dengan secara otomatis karena kita memasukin data, melakukan banyak hal. Terjadi perubahan. Nah, bagi saudara dan bagi saya juga, bagi kita yang tidak mau mengalami perubahan, kita akan tetap say hal yang sama. Sebagai orang tua, mungkin saudara kurang dalam teknologi, mungkin handphone cuma bisa lihat, bisa foto, tapi nggak bisa bikin yang lain. Saudara harus banyak belajar. Karena itu tantangan zaman. Waktu zaman Charles kuliah, berapa tahun yang lalu tuh, AI belum lahir kan? Belum lahir AI. Waktu zaman saya dulu skripsi, kita pergi ke pasar pramuka, bikin ketikan pakai mesin tik tuk tak tuk tak tuk tak. Zaman sekarang udah pakai komputer. Saya kuliah, dia ngomong tentang Mendeley. Saya bilang, Mendeley itu binatang apa lagi tuh Mendeley? Barang baru lagi tuh, dulu zaman kita tuh zaman jadul itu nggak ada gitu. Mulai belajar lagi, ini harus beli lagi nih aplikasinya. Ya kan harus belajar lagi. Nah, itu zaman Mendeley itu zaman Charles udah canggih dia. Kan itu zaman dia. Sekarang muncul lagi nih zaman yang lebih muda dari Charles. Muncul lagi AI, tantangan yang baru lagi. Hanya ngomong saja AI bisa ngomong buat kita, ya kan? Nah, kalau para dosen, guru-guru yang ada, kalau dia nggak mengikuti perkembangannya teknik teknologi saat itu, dia pasti akan kehilangan satu saat kehilangan pekerjaan. Kehilangan semuanya, karena semua sudah dikerjakan oleh robot. Jadi kita nggak ada kerjaan. Kalau zaman dulu kita mau bikin email, kita duduk 1 jam, kita mulai ketik, kita baca ulang, cocok gak emailnya, baru kita kirim ke atasan. Kalau zaman sekarang, anak-anak sekarang, dia tinggal bilang aja, suruh tolong bikin saya email ke si A. Dalam hitung 1 detik, 2 detik emailnya udah jadi. Komplit, bagus, langsung dikirim. Jadi terjadi kecepatan yang luar biasa. Ya, semalam saya jemput anak saya, dia bilang, Dedi, saya nggak mau kerja banyak. Saya mau supaya waktu saya banyak luang, lebih banyak dari kerja. Karena saya sekolah, saya mengerti. Bukan dia saja, anak zaman sekarang, angkatan sekarang, generasi sekarang saat ini, mereka itu lebih suka waktu luangnya lebih banyak tapi produktif. Kalau orang dulu-dulu
Mereka kerja keras karena pikir kerja keras itu bisa menambah kekayaan. Bangun pagi-pagi seperti ayam, iya kan? Kalau bisa juga malam hari seperti kelelawar. Ya tidurnya kapan gitu? Jadi kalau pagi jadi ayam, malam jadi kelelawar, pasti kaya, di orang yang kerja keras pasti kaya. Tapi zaman sekarang berbeda, konsep pemahamannya kurang. Zaman sekarang kalau saudara jadi penulis lagu, saudara tidur pun orang putar lagu di radio, dia bayar royalti saudara. Sambil tidur saudara bisa bikin uang, iya kan? Banyak hal yang bisa saudara lakukan. Jadi arti kata zaman sudah berubah. Sehingga pada saat dia berkata demikian, saya mengerti, oh iya, kalau kamu gak perlu banyak kerja, kamu harus banyak melakukan investment di mana-mana. Investasi harus pertama mulai dari pendidikan. Kalau kamu punya pendidikan, kamu belajar. Nah dari pendidikan itu kamu bisa kembangkan, kamu bekerja, dalam pekerjaan kamu mendapat pengalaman. Bagaimana bisa ngatur manusia, kamu dapat pengalaman tentang organisasi. Dari organisasi itu kamu bisa kembangkan dengan penghasilan uang yang ada kamu simpan. Nah kamu bisa membangun suatu perusahaan. Sehingga kamu gak perlu bekerja. Dan perusahaan itu kamu bisa ngatur dengan AI, dengan teknologi yang ada, bisa kontrol. Jadi kamu presennya kamu gak perlu harus ada di situ. Kamu investment juga, investasi apartemen 1, 2, 3. Setiap minggu orang bayar apartemen. Kamu gak usah kerja. Dengan hasil apartemen kamu bisa hidup berkelimpahan. Zaman sudah berubah. Nah di sini saya mau katakan kepada kita bahwa pilih aman atau pilih kebenaran itu tergantung daripada keberadaan kita. Orang banyak itu milih aman. Jadi saya mau katakan keputusan orang banyak belum tentu benar. Amin. Ada 12 pengintai yang dikirim. Yang 10 memberi laporan yang sama. Yang 2 memberikan laporan yang berbeda. Rakyat semua mendengar 10 orang yang memberikan laporan. Sehingga mereka menangis dan katakan, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di sini. Saudara harus mengerti, kalau saat ini saudara masukin ke sosial media, saudara bertanya, saya punya suami dinikahkan di gereja, ditabiskan di gereja, kami bersumpah hanya maut yang bisa memisahkan. Tapi suami saya ini ringan tangan, bukan rajin, suka pukul saya. Dia tidak berfungsi sebagai suami, tidak memberi nafkah, makanan jasmani yang baik. Semua serba kurang, saya harus bekerja. Suka pukul saya, suka hina saya. Dia tidur jam 3 pagi, dia bangun jam 12 siang, ngopi, main-main, tidur lagi. Gak berfungsi sebagai kepala rumah tangga. Kalau saudara bertanya ke pendapat umum, pasti mereka katakan, sudahlah, mumpung kamu masih muda, masih laku, udah cerain aja, cari yang lain. Kalau kamu tahan terus nanti keburu tua gak laku. Nah pandangan umum akan orang banyak pasti akan memberikan hal yang demikian. Begitupun saudara dalam sisi perempuan, waduh istri saya ini main handphone suka sembunyi-sembunyi, ketawa-ketawa sendiri. Ya umpet-umpet, kalau pergi gak jelas kemana. Iya kan? Ini pasti ada pria idaman lain ini. Pasti ada kayak gini nih. Nah pasti dan rumah tangga gak terurus. Pada saat saudara masukin minta pendapat di sosial media, orang banyak kan berkata, udahlah Pak, perempuan kayak begitu tinggalkan saja, cari yang lain. Ya kan? Seringkali begitu. Tetapi kalau saudara melihat kehendak Tuhan, karena saudara sudah berjanji di altar Tuhan, hanya maut yang bisa memisahkan. Berarti apa yang saudara pilih, saudara harus terima, saudara harus belajar setia. Kalau yang di depan mata saudara nggak bisa setia, bagaimana saudara bisa setia beriman kepada Yesus yang nggak kelihatan? Perkawinan orang Kristen itu sangat dahsyat, saudara. Ya, jadi jangan cepat muda untuk menikah.
Kalau saudara sudah menikah, sudah terlambat. Gak bisa tukar tambah. Ya, kalau Serina sepeda motor, saya mau maco-maco pastor. Dia bawa sepeda motornya pergi ke dealer. Pak, saya mau tukar sepeda motor biar maco. Saya mau ganti RS King aja. Nah, dia pergi tukar tambah motor bisa, yang penting ada uang. Tapi kalau pasangan hidup, nggak bisa tukar tambah. Terima nasib. Tiap hari saudara berdoa saja, air mata dan lutut. Nah, itu realita, ya. Jadi kebenaran orang, pandangan orang banyak, mereka banyak memilih hanya rasa aman aja, mumpung masih muda, masih aman saja, mumpung ada kesempatan. Tapi kita harus mengerti, pandangan orang banyak belum tentu benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, kita lihat lagi yang ketiga, Pilatus. Pilatus menghindari tanggung jawab. Mengapa? Kejahatan apa yang telah dilakukannya, tetapi mereka makin keras dan berteriak, salibkan dia. Jadi Pilatus ini berusaha menghindari tanggung jawab. Pilatus akhirnya mencuci tangan dan ia menganggap dirinya tidak bersalah, tetapi tidak menghapus tanggung jawabnya. Ya, Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah, namun ia menyerah pada tekanan orang banyak dan memilih untuk tidak mengambil keputusan yang benar. Pilatus mencoba untuk lepas tangan keputusan, tetapi dia tetap bertanggung jawab atas tindakan yang ia izinkan terjadi. Nah, seringkali saudara dan saya, kita melakukan hal yang sama, dilema oleh Pilatus. Yang kedua, menghindari tanggung jawab. Nah, kita biasa memilih diam. Kalau saudara anak muda atau ibu-ibu dulu waktu masih muda, ingat waktu muda masih SMA, ada yang pasangan dekatin kita, mau nggak kamu jadi pacar saya? Karena zaman itu zamannya zaman jadul, nggak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang perempuan agresif, iya kan, mengejar laki-laki. Kenapa zaman sekarang kayak gitu? Para perempuan bilang, iya Pak, habis laki-laki sedikit, perempuan terlalu banyak, 3 kali lipat kalau dihitung penduduk dunia. Jadi mereka mengejar, mereka kompetisi. Kalau zaman dulu, zaman jadul, kalau laki-laki yang nanya perempuan, mau gak kamu jadi pacar saya? Perempuan itu dia nggak jawab, dia diam saja sambil menunduk. Nah, kalau diam itu setuju atau enggak? Setuju enggak agree kalau diam? Kayaknya dia mikir dulu itu, Pak. Oh, mikir dulu ya. Bukan enggak. Kalau misalnya perempuan itu enggak suka, terus ada yang nanya dia, perempuan itu pasti berdiri judes itu. Wih, kamu ngaca dulu dong. Kamu begitu menanya saya gitu. Iya kan? Kalau memang itu dia nolak, dia pasti ngomong gitu. Ngaca dulu dong. Tapi kalau misalnya dia suka, dia biasa nunduk, dia diam aja. Jadi diam tuh karena suka, diam karena iya. Iya kan? Nah, itu zaman jadul. Kayak gitu. Iya kan? Dikasih bunga, dia diam saja tapi dia terima. Tapi balik badan sambil senyum-senyum. Dia balik lagi mukanya cembetut. Itu zamannya, ya kan? Nah, di sini kita belajar bahwa Pilatus berusaha menghindari tanggung jawab. Tanggung jawab arti dia berusaha untuk menjadi orang netral. Sedangkan Yesus sendiri berkata, kita ini adalah terang dunia. Jadi hanya ada 2 sisi. Kita menjadi terang atau di sisi gelap. Tidak ada sisi netral. Nah, Pilatus ini dia berusaha untuk netral. Arti kata sebagai wali warga, dia yang mengambil keputusan hukum, dia harus bertindak sesuai dengan apa sebagai tugasnya. Tapi dalam sisi lain hati nurani, dia mengerti bahwa orang ini nggak salah. Dan dia nggak bisa mengambil keputusan. Maka untuk itu dia bersifat netral di tengah-tengah.
Tapi dengan netral saja itu sudah berarti dia mengambil keputusan iya. Seperti saudara. Saat saudara pemilu, kita golput aja. Ya kan? Netral itu berarti di dalam Tuhan, netral itu berarti saudara mengiyakan. Saudara harus berdiri bahwa sekali Yesus tetap Yesus, karena Yesus mencari orang yang radikal, bukan orang yang netral. Karena orang yang netral itu bisa ke kanan, bisa ke kiri, tergantung keadaan. Contoh seperti Petrus. Petrus berkata, Tuhan, kalau engkau masuk penjara, aku juga masuk penjara. Kalau engkau mati, aku juga mati bersama dengan engkau. Itu Petrus. Tetapi pada saat keadaan yang tidak menentu, Petrus mulai keluar menjauh dari Yesus, bergabung dengan orang-orang penghujat. Sehingga akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Iya kan? Itu hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk menghindar tanggung jawab karena kita merasa kita terdesak dalam hal-hal yang tidak menguntungkan kita. Sehingga akhirnya apa yang kita ambil dalam keputusan ini, keputusan yang tidak konsekuensi dengan iman kita. Kita berkompromi. Kadang-kadang kita berusaha dalam setiap keputusan hidup ini, kita berusaha bertindak karena kita takut menghadapi konsekuensi yang ada. Kita takut akan tekanan dalam lingkungan kita, dalam hal-hal tertentu. Seringkali karena ekonomi, karena kedudukan pekerjaan kita, hal-hal yang di lingkungan kita. Padahal kita lupa bahwa hidup ini adalah kesempatan. Yesus katakan, kalau engkau bersaksi di depan manusia, aku juga akan bersaksi di depan malaikatku. Kalau engkau malu bersaksi aku di depan manusia, aku juga malu bersaksi di hadapan malaikatku. Amin. Yesus bilang, kamu ke kanan atau ke kiri, kamu nggak boleh duduk diam netral aja cuci tangan. Dengan cuci tangan keputusan sudah terjadi. Kamu harus berdiri. Dengan iman kamu harus berani menyatakan iman. Karena iman tanpa perbuatan mati. Jadi kita harus berdiri tunjukkan iman kita. Kita mau pilih Yesus Kristus dari Nazaret. Atau Yesus Barabas. Kita mau pilih yang mana? Pilatus cuci tangan. Tapi dengan cuci tangan, ia sendiri memilih Barabas. Dibebaskan. Amin. Tidak artinya Pilatus cuci tangan dan kasus bubar. Kasus tetap berjalan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nah, disitulah konsekuensi dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Apa yang kita lakukan, keputusan yang kita lakukan, yang kita putuskan, sangat berdampak dalam perjalanan hidup kita. Apa yang kita lakukan saat ini, keputusan yang saudara buat untuk mengiring Yesus, memilih Yesus Kristus dari Nazaret, atau saudara memilih Barabas sang dunia, ekonomi, itu sangat mendampak dalam kehidupan kita. Yesus katakan, kalau kau cari dulu kerajaan surga dan kebenaran, semua dicari bangsa-bangsa, ditambahkan kepadamu. Kalau engkau pilih aku, radikal hidup, beriman kepada aku, semua akan ditambahkan. Tapi kalau engkau pilih cari Barabas, dunia, engkau cari sendiri. Amin. Jadi hanya ada 2, positif atau negatif. Tidak ada di tengah-tengah netral. Nah, di sini saudara kita harus belajar bahwa Pilatus mengalami dilema untuk mengambil keputusan karena hati nuraninya berbicara. Waktu saya musim COVID, saya pergi ke Paramata, sekitar 20 menit dari sini ya. Pergi ke rumah Ibu Lala, karena saat itu mereka nggak kerja, diisolasi, nggak ada makanan, nggak bisa keluar. Nah, saya pergi ke sana tuh, bawa sembako. Nah, bawa sembako, di perjalanan polisi tahan, stopin saya. Bukan yang stopin, bukan polisi biasa lagi, udah ada bintangnya tuh. Dia stopin saya. Terus dia mau tilang saya, dia lihat SIM saya, kamu ini tinggal di daerah Blacktown sono. Ini ada Paramata, jaraknya ya 20 menit nyetir.
kamu sebenarnya nggak boleh ke sini. Saya mau tilang kamu. Saya bilang, tapi ini saya bawa sembako, ada keluarga yang nggak bisa keluar rumah karena kan diisolasi. Bukan isolasi, pada saat itu kan memang orang dilarang nggak boleh keluar rumah. Dan nggak bisa kerja, jadi nggak punya penghasilan. Jadi saya harus bawa nih sembako, kalau nggak orangnya kelaparan. Dia bilang, it's not my concern, itu bukan urusan saya. Terus saya bilang, iya ya Pak, kalau keluarga Bapak lapar terus ada pendeta nggak datang bawa makanan, gimana ya Pak ya? Dia bilang, kamu yang pendeta yang baik. Dia diam, terus habis itu dia nengok kanan kiri nggak ada orang, mungkin ada orang pakai video kali kan, kamera gitu. Dia nengok, nggak ada orang yang syuting. Terus dia bilang, okay, I don't see, just go. Dia bilang, ya sudah, saya nggak lihat kejadian ini, ya cepat pergi. Nah gitu. Jadi kalau di Indonesia kalau kita damai-damai sama polisi kan kita buka dompet. Di sini kan kita damai, kita nggak buka dompet. Tapi dia bilang dia nggak lihat apa-apa gitu. Jadi artinya kita nggak pernah ketemu. Dia dan saya nggak pernah ketemu, kita nggak pernah ngomong, kita nggak pernah tilang-tilang. Pokoknya kamu pergi cepat. Jadi akhirnya dia ngomong begitu, saya buru-buru masuk ke mobil, start mobil, cepat-cepat pergi. Sebelum dia berubah pikiran. Nah, buru-buru saya pergi, ya kan. Nah, ini arti kata bahwa dia ini seperti Pilatus. Dia tahu bahwa itu pelanggaran. Dia harus tilang saya, tetapi karena hati nurani berbicara, di situ dia mulai berkompromi. Dan dia kata, dia cuci tangan, I don't see you, just go. Ya kan, just go. Nah, dia mulai mengatur seperti Pilatus. Nah, di sini seringkali dalam kehidupan kita, saudaraku, hal-hal yang kecil yang kita harus bahwa dalam hidup ini sekali Yesus tetap Yesus. Bahwa kita harus radikal tentang Yesus. Kita harus mengerti tentang Yesus. Kemarin anak saya pulang interview, dia kerja, dia pulang-pulang mamanya bilang jangan lupa bawa sulung. Iya, saya tahu bawa sulung. Iya kan? Nah, puji Tuhan, kenapa bisa begitu terjadi? Kalau benih kita sudah tanam dalam kehidupan seseorang, walaupun dalam situasi yang tidak menguntungkan, dia mengerti apa yang harus prioritas dalam hidup ini. Kalau kita nggak pernah menanam benih dalam orang itu, maka kalau kita bilang buah sulung, aduh Pak, ini aja sudah susah minta buah sulung lagi, iya kan? Tapi kalau orang itu dia mengerti akan firman Tuhan, dia nggak akan pernah bisa berbantah. Dan hal yang sangat menarik yang saya lihat bahwa dalam kehidupan ini ya tentang hal-hal rohani maupun hal-hal jasmani sangat dipengaruhi oleh genetik dalam kehidupan ini. Sangat dipengaruhi. Saudara, saya belajar, maka itu saudara harus banyak dengar audio Bible. Baca Alkitab, kalau nggak sempat tersibuk, saudara ikut audio Bible. Dengan audio Bible saudara mengerti akan firman Tuhan. Itu semakin hari semakin dikembangkan. Zaman berubah. Kalau saudara baca Alkitab 10 tahun yang lalu dengan sekarang berubah. Karena zaman sekarang Roh Kudus buka semakin hari semakin dalam. Pemahaman semakin dalam akan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja semakin dahsyat karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Jadi Roh Kudus buka semakin dahsyat. Nah, saya membaca bahwa Abraham dengan Sarah pada saat mereka masuk ke Mesir, Abraham bilang, Sarah, kalau orang tanya bilang aku ini saudaramu ya, kalau enggak aku dibunuh karena kamu ini perempuan yang cantik. Dan memang sejarahnya terjadi, saudara baca, saudara pernah dengar. Sesudah itu Sarah dan Abraham sudah meninggal, selesai. Sekarang zamannya Ishak. Ishak gak pernah mendengar percakapan mama dan papanya karena dia belum lahir. Tetapi kenapa Ishak bisa mengutip perkataan yang sama yang pernah diucapkan oleh Abraham? Ribka, kamu ini kan perempuan cantik. Kalau ada yang nanya bilang kita saudara ya. Iya kan? Jadi itu ada turun sesuatu yang genetik. Begitupun dalam keluarga. Kalau dalam keluarga
saudara ada yang menikah karena hamil duluan, pasti anak cucunya mengalami hal yang sama. Pasti. Ya, kalau saudara pergi dokter, saudara lagi hamil, dokter pasti tanya, dari keluarga ada keturunan diabetik gak? Diabetes, kencing manis. Kalau saudara bilang, oh iya kakek saya ada, atau mama saya ada, nenek ada. Nah dokter akan memperlakukan saudara sebagai seorang yang menderita diabetes. Karena dia mengerti itu genetiknya pasti turun. Jadi bukan hanya masalah kesehatan, tapi masalah perilaku pun begitu. Kalau ada orang yang keturunan seniman, cucu keturunannya tuh anak itu pintar melukis, pintar nyanyi, ada saudara seniman. Nah itu yang saudara selalu dengar, ada darah seniman. Nah itu turun, ya. Jadi saudara harus mengerti bahwa dalam kehidupan ini jika mencari pasangan, jangan asal tembak kanan kiri nanti bolong. Saudara harus melihat ke depan, apa sih rencana Tuhan dalam hidup saudara, supaya saudara bisa mengukur dengan baik. Jadi semalam habis jemput anak saya, dia nanya kayak gini. Sebelum jemput, biasa dia telepon, kamu sibuk gak? Padahal saya mau tidur nih. Oh gak sibuk, jemput saya. Nah saya jemput. Dulu waktu saya masih SMA, saya mau beli baju, seragam sekolah, saya nanya ke mama saya, Ma punya uang gak? Dia bilang nggak ada. Ya sudah, saya diam aja sudah. Tapi kalau lama-kelamaan dia jadi penasaran, kenapa anak ini selalu tanya gitu. Dia bilang ada. Oh iya, saya mau beli sepatu sekolah atau saya mau beli kaos kaki. Ya sudah, walaupun nggak ada uang, dia usahakan supaya ada uang, ya kan? Nah, sekarang saya lagi lihat, kok kenapa anak saya dia ngomong begitu ya? Nah, jadi kalau apa sesuatu dia selalu usaha, sehingga semalam dia mau pulang ke rumah dia suruh pergi mampir supermarket dulu. Saya bilang, waduh saya lagi gak punya uang, suruh mami transfer. Dia telepon maminya gak angkat, dia malu hati. Dia bilang udah gak usah. Saya bilang, tapi kan kamu anaknya, kamu kan anak saya, ayo minta aja. Dia malu hati, akhirnya udah saya punya uang. Nah, dia beli makanan buat diri saya sendiri. Terus saya bilang, kamu ngapain kerja lagi? Untuk kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan hari-hari. Kebutuhan hari-hari kan kita bisa ngasih, malu minta-minta. Nah di situ saya belajar gitu. Kenapa dia bisa begitu? Ya kan? Karena waktu saya muda, waktu SMA dulu, saya pernah bukan hal yang sama. Sehingga pada saat saya butuh uang, saya bikin layangan. Ya kan, saya bikin layangan. Waktu saya masih ada di Ternate, saya jual layangan. Waktu saya kuliah di Jakarta, saya juga bikin kerangka kodok, jual kerangka kodok buat mahasiswa, segala macam, iya kan? Nah saya nggak ngerti nih, gara-gara kayak begitu, banyak yang perhatiin, termasuk bapak saya juga perhatiin kegerakannya kita gitu, saya saat itu. Nah disitulah maksud saya, bahkan saya waktu pergi bawa Pastor Pipi pergi ke rumah sakit cabut gigi di mana saya kuliah. Padahal di dompet saya nggak ada duit loh, nggak ada uang. Saya bilang, Pi kamu tunggu sini dulu ya. Habis makan nih, nggak ada uang. Saya samperin ibu kantin, Bu, ini ada minyak putih asli loh dari Ambon. Masukin di botol Citra. Saya tawarin dia, tuh coba cium nih wangi loh gini-gini. Akhirnya dia beli 2, ya kan? 2 kan 1 botol 1.500. Kita makan kan 3.000, dia beli 2 botol 3.000. Akhirnya pulang, Pi kita sudah nggak usah bayar, ayo kita pergi pulang. Kayak begitu. Waktu dia masih SD kita pergi supermarket, dia beli permen karet, dia beli Coca-Cola kaleng kecil, dia beli kotak itu buat orang rantangan. Ini anak ngapain gitu? Di sekolah orang lagi libur, bukan libur, lagi break, istirahat. Dia duduk di pojok, dia jualan Coca-Cola sama permen karet. Jadi maksudnya hal yang ini kita belajar gitu ya. Kita belajar bahwa apa yang kita lakukan saat ini sebagai pemuda, sebagai putri, remaja,
Ibu-ibu, apa yang kita lakukan bukan tentang kesehatan yang kita turunkan, tapi biasa perilaku kita tuh menentukan sangat turun kepada anak. Jadi kita harus belajar bahwa kalau kita baca Alkitab, kita lihat tentang Abraham dan Ishak bisa melakukan hal yang sama kayak gitu. Ya kan? Berarti ada sesuatu yang turun, benang merah yang turun yang bisa kita pelajari. Jadi kalau saudara baca Alkitab, tuh pelajari Alkitab, saudara kan sangat menarik sekali dalam hidup ini. Dan saudara kan semakin pintar. Iya kan? Saudara semakin pintar, sehingga dalam segala hal saudara mengambil keputusan, saudara akan pintar. Kenapa Pilatus bisa berkompromi? Kenapa dilema yang dia hadapi tidak bisa mengambil jalan keluar? Dia harus cuci tangan. Karena Pilatus tidak mengerti akan firman Tuhan, dia nggak mengerti Injil. Kalau dia mengerti Injil, hikmat Tuhan turun atasnya, dia akan bisa mengambil keputusan yang baik bahwa dalam sejarah saya walaupun Yesus harus disalibkan, tapi saya akan tetap berdiri bersama dengan Yesus. Amin. Siapa sini mau berdiri bersama dengan Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Iya. Walaupun dia harus disalibkan karena memang sudah tertulis, tapi saya tetap mau berdiri bersama dengan dia. Kalau ia dicambuk, saya Pilatus, saya juga mau dicambuk sama seperti dia. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kapan lagi saya bisa dicambuk? Kapan lagi saya bisa dicambuk bersama dengan Sang Raja Pencipta langit dan bumi? Kalau saudara menyadari hal demikian, betapa hikmatnya luar biasa. Kalau saat ini saudara melayani Tuhan di Malang, saudara mengerti bahwa pada saat saudara melayani, malaikat Tuhan melihat bertepuk tangan apa yang saudara lakukan. Kalau saudara menyadari itu, saya yakin saudara semakin giat sekali melayani. Semakin sungguh-sungguh sehingga saudara tidak pernah terlambat. Walaupun pulang ke rumah saudara terus latihan sampai di gereja tetap latihan yang bagus. Karena saudara menyadari. Tapi kalau saudara melayani Tuhan main-main, setelah meninggal saudara tutup mata, Tuhan buka semua cerita hidupmu. Engkau akan pasti menyesal. Aduh, kenapa saya nggak lakukan ya? Ada di Alkitab namanya Raja Agripa. Paulus sudah berkomunikasi dengan dia, berkata-kata. Sampai dia katakan, Paulus, hikmatmu terlalu tinggi. Sampai engkau hampir-hampir membuat aku menjadi orang Kristen, orang percaya, Nasrani. Itu Agripa. Tapi pada saat dia meninggal Paulus, sampai dia meninggal, dia nggak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan yang Juru Selamat. Saudara bisa bayangkan sedikit lagi dia pasti percaya akan Yesus. Dia meninggal, saudara bisa bayangkan betapa menyesalnya dia dalam perjalanan hidup. Kenapa aku nggak melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini? Amin. Nah kita lihat kesimpulan kita yang terakhir. Keputusan yang menentukan hidup kita. Jadi setiap hari kita dihadapkan pada keputusan tentang Yesus. Apakah kita memilih mengikutinya, meskipun itu berarti kita harus meninggalkan kenyamanan dunia, menyangkal diri. Itu enggak enak tuh menyangkal diri itu. Atau apakah kita memilih menghindari dari keputusan yang sulit dan memilih netral. Kita pilih Yesus Kristus dari Nazaret atau kita pilih Yesus Barabas. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita pilih Yesus dari Nazaret, Yesus Kristus, kita harus pikul salib. Kita harus menyangkal diri. Banyak pengorbanan yang kita lakukan. Tapi kalau kita pilih Barabas, kita netral, kita nggak perlu menyangkal diri. Kita nggak perlu susah-susah dalam hidup ini. Ya, kita nggak perlu susah. Seperti Pilatus dan orang banyak. Kita akan dihadapan pada pilihan. Yesus atau dunia. Pilihan itu menentukan kehidupan kita ke depan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yosua. Karena itu, pilihlah pada hari ini siapa yang akan kamu layani. Jika engkau pilih Yesus Kristus dari Nazaret, engkau harus layani dia. Kalau engkau pilih Yesus Barabas, yaitu dunia, engkau akan melayani dunia. Sampai pada saat engkau menutup mata
disitulah penghakiman terjadi. Amin. Mari kita angkat lagu pujian sebagai doa kita. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sudah belajar seperti apa yang dilakukan oleh Pilatus. Pilatus mempunyai dilema untuk mengambil keputusan. Dia terjepit antara kebenaran yang ia tahu bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Dan dia terjepit tentang kekuasaan, tentang jabatan yang ia miliki. Sehingga ia tidak bisa berani mengambil keputusan yang radikal. Ia berusaha menghindari dengan mencuci tangan. Tapi kami tahu di dalam Engkau Tuhan tidak ada kata netral, gelap atau terang. Mampukan kami Tuhan, supaya kami bisa mengambil keputusan yang baik. Walaupun seperti yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis, dia radikal, dia berdiri dan berkata kebenaran, apa yang benar yang harus diucapkan. Maka sebelum kami ke sorga, Tuhan Engkau sendiri sudah menyatakan yang keluar dari mulutmu, bahwa Yohanes Pembaptis ada di sorga. Terima kasih Tuhan, mampukan kami supaya kami bisa hidup radikal, mengambil keputusan. Kami melihat sekeliling kami banyak orang banyak. Jangan biarkan orang banyak itu pikiran atau idea dari orang banyak itu bisa mempengaruhi pandangan atau iman kami. Jangan biarkan suara mereka melemahkan kami untuk melayani dan mengiring Engkau Tuhan. Tapi mampukan kami supaya kami tetap berdiri kokoh. Sekali Yesus tetap Yesus. Jika kami mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, seperti kata Yosua, kami harus melayaninya. Kami harus melayaninya. Kami dan isi rumah kami harus melayani Yesus. Apapun yang harus kami bayar. Terima kasih Tuhan. Bekerja dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Berikan kami keberanian. Karena kami tahu hidup ini adalah kesempatan. Jika selama kami masih hidup, jika kami tidak pernah bisa menunjukkan iman kami, maka iman kami mati di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami selama kami masih bernafas, kami bisa berdiri tunjukkan iman kami bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Kami menyembah, kami melayani Yesus, bukan dunia, bukan Barabas, tapi Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi, berkati urapi kami sehingga kami bisa melakukan apa yang Kau kehendaki selama kami masih hidup. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib
karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, dan diberkati juga kesehatanmu, diberkati sistem imunmu semakin kuat melakukan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkat, katakan amin.